Nah, potong dikit. Ada. Nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 120 meter. Full dan kita pakai sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Atau dengan bisa 1 jam atau 2 jam. Sekarang kita buktikan bahwa cutter ini adalah pemotong. Mau dipotong dulu atau penjepit, Pak? Jepit dulu ya. Oke. Spider atau penjepit. Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oke, sekarang kita coba dengan proses yang kedua, itu namanya cutter atau pemotong. Dulu Pak, dari Pak. Betul. Oke, 1 menit kita sudah memotong pipa ini. Oke, silakan terus sampai putus. Jangan sampai berhenti. Oke, ya sampai putus. Terus sampai putus. Terus. Itu jadi. Oh, pikirnya cerdas ya. Kita belum tahu tuh. Belum tahu ya. Izin Pak Bupati, ini udah kita tutup di atas ini sekitar 80 tadi. Nah, ini semuanya prosesnya memang ada lubang. Sekarang tuh ada bermacam-macam. Di atasnya mungkin lebih lagi. Tapi medannya cukup berat. Alat-alat berat tidak akan bisa masuk kondisinya. Kita jalan deh capek. Kalau mereka setelah di tempat yang sulit sana itu setelah angkat, terus didorongnya ke sini pakai apa? Jadi kan sistem kerjanya, makanya saya bilang sistem kerja mereka ini kan ini pipa, lubang ada 2 besi. Mereka pakai canting namanya. Ini pipa sampai atas kan Pak, ada pipa-pipa semua. Didorongkan dari atas, pipa masuklah ke bak-bak ini nih. Bak yang kita apa namanya? Kenapa yang dapat? Ini karena nanti dari sini agak mesin lurus sampai bak-bak. Jadi kayaknya mana ada mesin mendorong? Ya. Upaya yang kita lakukan saat ini memang dalam konteks penegakan hukum, penertiban, disrupsi terhadap sumur-sumur yang saat ini masih beroperasi. Kita buat dia tidak aktif lagi dan tidak bernilai ekonomis. Ini yang menjadi salah satu kunci supaya pelaku-pelaku atau pemodal yang kemarin masih menggunakan lahan ini sebagai area untuk aktivitas ilegal tidak lagi kembali dan tidak memiliki daya tarik di sini. Tetapi tidak saja hanya penegakan hukum, kepolisian dengan seluruh pihak, stakeholders termasuk pemerintah daerah, TNI, dan seluruh Forkopimda yang lain, termasuk SKK Migas dan Pertamina, terus mendorong upaya untuk mencari solusi permanen. Salah satunya itu dengan memberikan payung hukum terhadap pengelolaan sumur oleh masyarakat. Sumur ini, sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, itu melalui BUMN, BUMD, koperasi, maupun swasta. Ini yang kita akan terus dorong dengan dorongan dari Bapak Bupati dan seluruh pemerintah ini untuk bisa berkomunikasi dengan lebih intens dengan pemerintah pusat. Ya, selama 3 hari dan sampai dengan hari ini total hampir 300 sumur yang berhasil kita tutup, juga kurang lebih ada 30 bak seller yang berhasil kita tutup. Ini rencananya kita akan melakukan rehabilitasi awal dengan meratakan tanah, mudah-mudahan secara alami bisa mulai dilakukan rehabilitasi terhadap alam. Ini sangat besar dampaknya kegiatan ilegal ini terhadap alam, baik itu tanah, air, dan udara, juga kesehatan dari masyarakat. Oleh karena itu upaya ini tidak bisa berdiri sendiri, masyarakat harus mendukung dan membantu upaya pemerintah. Berapa luas Pak area yang sudah digunakan untuk aktivitas ilegal? Kita sudah datakan kurang lebih ada sekitar 40 hektar yang saat ini sudah dilakukan operasi. Tetapi masih banyak potensi yang sumur-sumur ilegal yang perlu kita sentuh sampai ke sana karena keterbatasan dan kesulitan medan.
stakeholder sudah melakukan usaha lebih dari setahun yang lalu, bagaimana pertambangan rakyat ini ada di Kabupaten Batanghari. Dan langkahnya sudah sangat jauh dan kita lihat juga potensinya besar. Bagaimana potensi ini ada manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar desa ini. Usahanya yang pertama, mereka harus mengikuti aturan perundang-undangan. Dan aturan itu yang kita dorong supaya terbit, timbul pertambangan rakyat di Kabupaten Batanghari. Salah satu bagian dari negara Republik Indonesia ini kan. Nah ini sedang kita lakukan bersama kawan-kawan dari polisi, TNI, kejaksaan. Ini yang kita dorong. Karena masyarakat menginginkan ada manfaat bagi mereka yang hidup di sekitar sini. Kedepannya untuk mencukupi perekonomiannya dari PMK bagaimana? Ya kita sudah koordinasi dengan camat, dengan kades, bagaimana didata ya, mereka ini didata punya aktivitas lain tidak selain illegal drilling yang dilakukan selama ini, yang dihentikan saat ini. Kalau mereka punya kebun, ya kebunnya bagaimana menjadi kebun yang baik, kebun yang bermanfaat bagi mereka yang menimbulkan sejahtera. Kalau memang tidak punya lahan, mungkin kita dorong pelatihan ya, supaya dia punya skill. Nanti setelah skillnya punya, akan kita distribusikan kepada perusahaan yang ada di sekitar sini. Atau mereka berbakat menjadi pengusaha kecil. Nah ini nanti kita latih skillnya, kemudian kita coba atur bagaimana permodalannya. Nah, jadi harus komprehensif dia kan, tidak bisa satu sisi. Supaya dia tahu banyak lagi rezeki lain yang bisa diberikan Tuhan apabila kita mau berusaha. Tapi yang ini tetap menjadi PR besar kita ya. Nah, jangan sampai timbul lagi. Kita sepakat, disampaikan Pak Kapolda kemarin bahwa harus ada solusi permanen terhadap masalah illegal drilling di Desa Bungku ini. Bisa jadi ke anak juga, bisa jadi ke kita, mungkin kita yang kuat, anak kita bisa jadi kuat, turun temurun. Nah ini yang kita bicarakan bersama, kita pikirkan sama-sama. Insya Allah pasti ada jalan, Tuhan itu pasti kasih jalan keluar, itu masalah, pasti ada jalan. Insya Allah. Tadi sudah ketemu, kira-kira mungkin ada budidayaan lebah madu atau apa, yang penting kita mau usaha aja. Tapi kalau kita bergantung ke sini terus, kita nggak sayang sama anak cucu kita berarti, karena pasti rusak. Kalau kita rusak, kita sudah mati, anak kita yang dapat. Takutnya ya kan? nanti minyaknya habis baru kita sakit. Oh. Ini bawa uang buat apa ini? Aja di sini, Pak. Dari mana? Bawa uang buat apa? Di luar, Pak, di Bogor. Jajan.